Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Al-Hafiz, Angelika, Arsena, Handika, dan juga Rahmawati Eka. Kami mengusung calon legislatif Dr. Andes Haji Musli, MH, untuk diteliti strategi kampanye pemenangan dari tahun 2009 hingga tahun 2021. Dr. Andes Haji Musli memilih Dapil 2 DPRD Jepara, yaitu pada Kecamatan Longgo, Kecamatan Bangsri, dan juga Kecamatan Pakis Haji. Analisis situasi segmentasi dari daerah Jepara adalah sebagai berikut. Pertama yaitu geografi. Geografi di daerah Jepara itu daerah pesisir pantai. Kemudian demografinya, mayoritas bekerja sebagai wira swasta mebel dan ukir, nelayan, buruh pabrik. Didominasi oleh usia produktif dan berpendidikan menengah ke bawah. Psikografi, ikatan hubungan kultural masih kuat, namun kegiatan banyak berpusat pada kelompok dan bersifat kebersamaan. Kemudian daftar pemilih tetap DPRD Dapil 2 Jepara. Yang pertama di Kecamatan Longo dengan 122 jumlah TPS yang tersebar dan 30.350 jumlah pemilih tetap laki-laki dan 29.592 jumlah pemilih tetap perempuan. Yang kedua, Kecamatan Bangsari dengan 165 jumlah TPS yang tersebar dan 36.468 jumlah pemilih laki-laki tetap dan 36.479 jumlah pemilih tetap perempuan. Yang ketiga, di Kecamatan Pakis Haji dengan 98 jumlah TPS yang tersebar, 21.731 laki-laki pemilih tetap dan 21.152 jumlah pemilih tetap perempuan. Adapun jumlah kursi yang diperebutkan pada Dapil 2 DPRD Jepara yakni sebanyak 10 kursi. Selanjutnya target sasaran kampanye. Yang pertama primer, bekerja sebagai petani, berpendidikan menengah ke bawah, tinggal di pedesaan, bukan pemilih pemula, laki-laki dan perempuan. Kemudian sekunder, bekerja di luar petani, pemilih pemula, laki-laki maupun perempuan, mempunyai ikatan dengan ideologi Islam, tinggal di pedesaan dan pendidikan menengah. Kemudian yang ketiga tersier, bekerja di luar pertanian, pemilih pemula dan bukan pemula, tinggal di perkotaan, berpendidikan menengah ke atas. Kemudian analisis situasi positioning yang tersebar di 3 wilayah. Yang pertama di Kecamatan Longo dengan tingkat elektabilitas calon 45% dan yang kedua di Kecamatan Bangsari dengan tingkat elektabilitas calon 23% dan yang terakhir di Kecamatan Pakis Haji dengan tingkat elektabilitas calon sebanyak 32%. Goals dan objektif dari calon legislatif di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi problem, di mana masyarakat masih banyak yang belum memperdulikan dan lebih cenderung pada politik transnasional. Yang kedua, tujuan kampanye dari calon legislatif di atas adalah menambah jumlah kursi PAN DPRD Jepara Dapil 2. Yang ketiga, persoalan kampanye yang dihadapi oleh calon legislatif di atas adalah belum mampu menambah atau meningkatkan suara perolehan PAN dari 7.000 suara menjadi 25.000 suara. Yang keempat, target kampanye dari calon legislatif di atas adalah meningkatkan perolehan suara sebesar 18.000 suara. Yang terakhir, communication goals dari calon legislatif di atas adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang calon legislatif PAN DPRD Jepara. Analisis SWOT dari calon legislatif di atas adalah sebagai berikut. Kekurangan dari calon di atas adalah kesulitannya meraih masyarakat selain Muhammadiyah, kurangnya pengurusan dan simpatisan, tim sukses yang kurang handal. Sedangkan kelebihan dari calon legislatif di atas adalah berpengalaman di bidang politik, berasal dari kalangan akademisi, dan populer di wilayah Dapil 2. Peluang dari calon legislatif di atas adalah jumlah muslim mayoritas yang berada di daerah pilihan tersebut,
sudah dikenal dan dekat dengan masyarakat di daerah pilihan tersebut. Sedangkan ancaman dari calon legislatif di atas adalah bersaing dengan Partai Demokrat nomor urut 1 yang memiliki jumlah suara lebih banyak. Masih adanya politik uang dari calon legislatif lain. Kompetitor bagi calon legislatif di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah datang dari antar partai, di mana sama-sama memperoleh simpati. PAN punya spesifikasi partai tersendiri yang identik dengan Muhammadiyah, sehingga lebih mudah masyarakat yang simpati dengan calon di atas. Namun kendala dari antar partai tersebut adalah calon tersebut agak kesulitan dalam menjangkau suara masyarakat karena di Jepara masih menggunakan politik identitas NU dan Muhammadiyah. Yang kedua, internal partai, di mana calon di atas lebih mudah karena termasuk dalam jajaran pengurus partai dan mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh di Muhammadiyah. Namun kendala dari internal partai adalah kurangnya pengurus dan simpatisan yang mencalonkan diri sehingga harus berjuang keras untuk meraih suara yang sebanyak-banyaknya. Di bagian kompetitor, sini ada data, tabel di mana ada partai politik, nomor urut, nama calon terpilih, suara sah, dan peringkat suara sah. Yang pertama, ada dari partai politik PKB dengan nomor urut 1, yaitu nama calon terpilih Kiai Haji Nuruddin Amin SAG dengan suara sah 9.720. Peringkat suara sah yaitu 1. Kemudian nomor 2 ada partai politik dari PKB nomor urut 2 dengan nama calon terpilih yaitu Haji Nur Hamid SAG dengan suara sah 6.432 dengan peringkat suara sah 2. Kemudian ada nomor 3 dari partai politik PDI Perjuangan dengan nomor urut 1 yaitu nama calon terpilih Hengki Sandi Atmojo dengan suara sah 8.918 dengan peringkat suara sah yaitu 1. Kemudian nomor 4 ada partai politik dari PDI Perjuangan dengan nomor urut 8 dengan nama calon terpilih yaitu Edi Arianto dengan suara sah 6.961 dengan peringkat suara sah yaitu 2. Kemudian nomor 5 ada partai politik dari Nasdem dengan nomor urut 1 dengan nama calon terpilih yaitu Haji Sunarto dengan suara sah 5.291 dengan peringkat suara sah yaitu 1. Kemudian nomor 6 ada partai politik dari Perindo dengan nomor urut 2 dengan nama calon terpilih yaitu Haji Sukardi SPD MM dengan suara sah 2.263 dengan peringkat suara sah yaitu 1. Nomor 7 ada partai politik dari P3 dengan nomor urut 9 dengan nama calon terpilih yaitu Muhammad Ibnu Hajar dengan suara sah 7.968 dengan peringkat suara sah yaitu 1. Kemudian nomor 8 ada dari partai politik P3 dengan nomor urut 1 dengan nama calon terpilih yaitu Haji Mashkuri dengan suara sah yaitu 4.129 dengan peringkat suara sah yaitu 2. Kemudian ada nomor 9 dari partai politik PAN nomor urut 1 dengan nama calon terpilih Dr. Andes Haji Muslih MH dengan poin suara sah 7.000 yaitu dengan peringkat suara sah 1. Kemudian yang terakhir yaitu yang 10
Ada partai politik dari Demokrat nomor urut 1 dengan nama. Kemudian yang terakhir yaitu yang 10, ada partai politik dari Demokrat nomor urut 1 dengan nama calon terpilih Muhammad Latifun SSN STMT dengan suara sah 10.413 dengan peringkat suara sah yaitu 1. Kemudian di sini bisa kita lihat ada kegiatan reses itu dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jepara, yaitu Dr. Andes Haji Muslih MH dengan dapil 2. Dan beliau juga melakukan reses yang kedua dengan calon Dr. Andes Haji Muslih MH juga dapil 2 pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2021. Kemudian ada strategi kampanye, yaitu membentuk tim sukses yang beranggotakan tokoh agama, tokoh bermasyarakat, tokoh pemuda. Mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat untuk mengumpulkan masyarakat sehingga dapat diajak diskusi, memberikan bantuan kepada fasilitas umum. Contohnya yaitu musola, masjid, sekolahan, dan membantu organisasi-organisasi sosial yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada taktik kampanye, bisa kita lihat soft campaign-nya, ada alat peraga seperti baliho yang kita sering lihat di jalan, terpampang besar jika ada orang yang menyalonkan diri, spanduk di berbagai daerah, dan membagikan sebuah kaos kepada para pendukung. Kemudian media cetak seperti mungkin poster, pamflet, dan lain sebagainya. Kemudian hard campaign-nya, mereka membuat event budaya. Event budaya ini dimana mereka ingin mempersatukan lagi atau mempererat atau mengembangkan lagi suatu budaya yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan yang kedua ada event tahunan, ya mungkin seperti Maulid Nabi atau dan yang lainnya. Nah, untuk yang terakhir event bersama atau ormas. Jadi semua organisasi masyarakat ini dikumpulkan untuk membentuk suatu event yang dimana akan dilaksanakan secara bersama untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Budget yang diperlukan calon sebesar 1,2 miliar dialokasikan sebagai berikut. Dengan rincian sosialisasi media cetak sebesar 60 juta, sosialisasi media atau sosial media sebesar 45 juta, alat peraga kampanye sebesar 325 juta, kunjungan kepada masyarakat 70 juta, event budaya 260 juta, event tahunan 230 juta, event bersama ormas 210 juta. Timeline kegiatannya yaitu reses pertama dilaksanakan minggu kedua di bulan Januari, reses kedua dilaksanakan di bulan Mei minggu kedua, lalu sosialisasi media melalui alat peraga seperti banner dan baliho dilaksanakan minggu terakhir di bulan Januari sampai minggu pertama bulan Februari, lalu dilanjutkan bulan Maret minggu terakhir dan bulan April minggu pertama, dilanjutkan lagi bulan April minggu keempat dan bulan Mei minggu pertama, kemudian dilanjutkan bulan Mei minggu keempat dan dilanjutkan pada 2 minggu di awal bulan Juni. Kemudian kunjungan masyarakat dan ormas dilaksanakan kan 2 minggu di setiap bulannya, yaitu terdapat pada 2 minggu di setiap bulannya minggu terakhir. Kemudian event keagamaan dan budaya dilaksanakan pada Februari bulannya, yaitu terdapat pada 2 minggu di setiap bulannya minggu terakhir. Kemudian event keagamaan dan budaya dilaksanakan pada Februari di minggu ketiga dan keempat sampai dengan bulan Juni. Evaluasi terhadap kampanye tersebut adalah dengan melakukan evaluasi terhadap jumlah peserta yang terlibat. Jika masih kurang dari target, melakukan upaya atau usaha untuk meyakinkan masa-masa.
Kemudian mengevaluasi tim sukses dengan membentuk tim sukses yang beranggotakan dari semua lapisan masyarakat agar lebih merangkul semua lapisan masyarakat. Kemudian mengerahkan media massa untuk memberitakan kegiatan komunikasi yang dilakukan atau kegiatan kampanye yang dilakukan. Kemudian memperbanyak sosialisasi terhadap dapil agar peserta pemilu mengetahui informasi mengenai calon. Kemudian mengevaluasi terhadap kinerja yang belum terwujud atau kurang efisien dari tahun sebelumnya.